Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas kisah sahabat Rasulullah yang selanjutnya, yakni Imran bin Husain radhiyallahu an, yang terkenal dengan julukan yang menyerupai malaikat. Pada tahun Khabir, ia datang menghadap Rasulullah SAW untuk berbaiat. Sejak meletakkan tangan kanannya pada tangan kanan Rasulullah SAW, ia menjadi amat menghormati tangannya. Ia pun bertekad untuk tidak menggunakannya kecuali dalam kebaikan dan kemuliaan. Tekad ini menjadi tanda pemiliknya adalah seorang yang amat halus perasaannya. Imran bin Husain adalah gambaran yang amat sempurna dalam kejujuran, kejuhudan dan wara, dan totalitasnya dalam kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Ia adalah seorang yang dianugerahi hidayah dan taufik yang melimpah, tetapi hal yang menghalanginya untuk banyak menangis. Ia sering berkata, "Duhai, sekiranya aku hanya debu yang terbang tertiup angin." Para tokoh ini bukanlah seorang yang takut kepada Allah karena dosa-dosanya yang mereka lakukan. Sebab sejak memeluk Islam, mereka amat jarang melakukan kesalahan. Mereka takut kepada Allah karena memahami kadar keagungan dan keluhuran zatnya. Memahami kadar kelemahannya mereka dalam menunaikan rasa syukur dan ibadah kepadanya, meski mereka terus merintih, ruku dan sujud dan beribadah. Pada suatu hari, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa saat kami berada di dekat engkau, hati kami melembut, bertekad untuk melaku juhud dalam dunia, seolah kami melihat akhirat, namun saat kembali bertemu dengan istri, anak-anak dan dunia kami tiba-tiba sering lupa." Rasulullah SAW menjawab, "Andai kalian terus di atas kondisi saat kalian ada di dekatku, niscaya para malaikat akan menampakkan diri dan menyalami kalian. Tetapi hal itu memang terjadi sesaat." Imran bin Husain mendengar hadis ini, maka berkobarlah kerinduannya. Ia berjanji tak akan berhenti hingga mampu mencapai tujuan yang agung ini. Meski nyawa adalah taruhannya, seolah cita-citanya tak puas hanya dengan hidup sesaat, ia ingin terus-menerus bercengkrama dan beribadah kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Pada saat Khalifah Amirul Mukminin Umar, Khalifah mengutus ke Basrah dan mengajarkan agama kepada penduduknya. Ia pun segera pergi dan menetap di kota itu. Para penduduk pun kemudian menyambutnya, mengambil berkah dan menjadikan sebagai lentera ketakwaan mereka. Hasan al-Basri dan Ibnu Syirin berkata, "Tak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Imran tak ingin ada hal lain yang menyibukkan dirinya dari ibadah kepada Allah. Ia tenggelam dalam peribadahan dan ibadah pun menenggelaminya hingga seolah tak berkaitan dengan alam dunia. Ia seolah malaikat yang hidup di antara para malaikat, berbicara dan bercengkrama dengan mereka, saling menyalami satu sama lain. Ketika terjadi perselisihan besar di antara kaum muslimin, yakni kelompok Ali dan Muawiyah, Imran tak hanya ambil sikap netral, bahkan ia gigih menyeru manusia agar tak terlibat dalam peperangan itu dan mempertahankan kedamaian dengan sekuat tenaga. Ia berkata kepada manusia, "Sungguh menjadi pengembala rusa di puncak bukit sampai aku mati lebih aku sukai daripada melepas anak panah ke salah satu pihak, baik meleset ataupun tidak." Ia juga senantiasa berpesan kepada kaum muslimin yang ia temui, "Tetaplah di masjidmu, dan jika ada yang mengusikmu, tetaplah di rumahmu. Dan jika ada orang yang memasuki rumahmu dan dengan tujuan jiwa dan harta, bunuhlah." Keimanan Imran bin Husain mencapai kesuksesan yang besar hingga ia terserang penyakit pasrah selama 30 tahun. Namun tak sedikit pun rasa gusar dalam hatinya dan tak pernah sekalipun berkata bahkan ia tetap larut dalam peribadahannya, baik dengan berdiri, duduk maupun terbaring. Saat sahabat-sahabatnya datang menjenguk dan menguburnya agar ia merasa ringan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Hal yang paling aku cintai dalam hal yang paling dicintai Allah."
Hal yang paling aku cintai adalah hal yang paling dicintai Allah. Saat ajalnya datang menjelang, ia pun berwasiat kepada saudara dan sahabatnya, jika kalian selesai menguburku, sembelihlah ternak dan adakanlah jamuan. Ya, hendaklah mereka memotong ternak dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah kematian, tetapi pesta pernikahan yang meriah dan agung, sebab ruhnya digiring sebagai pengantin menuju surga yang luas seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Demikian kisah kali ini. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.